Di tengah geopolitical tension, saya merasa kunci utama buat pemerintah, terutama berkaitan dengan ekonomi, yang paling utama adalah menjaga stabilitas politik. Ya, itu yang paling utama. Karena banyak negara yang punya masalah dengan security and political stability. Ini masalah utama tetapi sangat minimum. Nah, yang kedua, saya kira buat pemerintah tidak perlu muluk-muluk gitu ya. Lakukan evaluasi terhadap kebijakan ekonomi domestik. Karena toh tadi disampaikan pertumbuhan kita sebagian besar bergantung pada sektor domestik. Dan karenanya saya merasa pemerintah untuk kepentingan ekonomi sekaligus kepentingan politik Pak Prabowo sebaiknya tidak alergi terhadap kritik dan data. Market don't lie, numbers don't lie, ya. Dan sebaiknya pemerintah terbuka untuk melakukan revisi kebijakan kalau memang dirasakan perlu. Ya. Dan pertumbuhan ekonomi yang turun di kuartal pertama itu tanda. Di kuartal pertama kita masih ada panen raya, kita masih ada lebaran. Ya. Tetapi jangan lupa kuartal kedua tidak ada drivers yang betul-betul kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ya. Ini saya katakan dengan terus terang karena lagi-lagi jangan alergi terhadap data. Ya. Kalau misalnya ada hal yang tidak jalan, segera lakukan revisi kebijakan. Nah, yang paling kelihatan adalah efisiensi. Data survei terakhir saya soal mudik itu turun cukup jauh. Tahun 2024 yang mudik 33%. Survei saya pasca mudik 2025 tinggal 18% yang mengaku mudik ke kampung halamannya masing-masing. Jauh. Nah, ada beberapa pihak yang mengatakan, Pak, mereka yang mudik lewat tol naik. Tapi menurut saya tidak bisa mudik didasarkan pada yang menggunakan tol di 2025. Alasan saya pertama, banyak yang mudik melalui jalur motor di sepanjang Pantura tanpa melalui tol. Yang kedua, tol kemarin kena diskon 50% buat yang mudik. Dan panjang waktu mudiknya, sekian belas hari. Dibandingkan dengan mudik tahun 2024 yang lebih pendek. Jadi otomatis mereka yang menggunakan tol lebih banyak dong, karena lebih panjang. Dan ada diskonnya 50%. Tapi datanya clear, terjadi penurunan jumlah pemudik, dan itu indikasi penurunan daya beli. Dan karenanya menurut saya pemerintah perlu melakukan relaksasi efisiensi. Karena tidak semua hal yang berkaitan dengan apa yang sekarang diblokir oleh pemerintah itu nggak bisa seluruhnya ditiadakan. Harus realistis bahwa rapat kadang-kadang perlu juga di hotel. Dan itu untuk memberikan sinyal terutama buat pelaku ekonomi bahwa pemerintah cukup mendengar gitu ya, apa yang sekarang terjadi di lapangannya. Ada banyak yang merasa wait and see, ada banyak pengusaha yang bilang ke saya tiarap ya. Karena mereka menunggu sinyal, menunggu gesture dari pemerintah. Nah, yang kedua, pemerintah pusat harus menegaskan bahwa efisiensi itu sebaiknya hanya berjalan di tingkat pusat. Dan faktualnya seperti itu. Efisiensi dilakukan untuk konsolidasi aset, buat danantara, buat program seperti MBG. Tetapi pemerintah daerah sebaiknya tidak melakukan efisiensi. Alasannya simple. Ya. Pemerintah daerah tidak terkena oleh aturan yang ada di tingkat pusat. Yang kedua, kalau di tingkat nasional terjadi pengetatan ikat pinggang, di daerah juga melakukan hal yang sama, itu punya dampak. Ya. Sekarang banyak sekali pemerintah daerah yang ikut efisiensi dan akibatnya serapan APBD rendah sekali. Saya ingin kasih contoh Kabupaten Bojonegoro. Itu kabupaten PAD per tahunnya 8 triliun rupiah karena ada blok cepu di sana. Serapannya sejak kepala daerahnya dilantik Februari tahun lalu less than 1%. Karena lelang awalnya belum dimulai waktu PJ memegang jabatan di banyak tempat. Jadi semuanya starting from the scratch. Dan kalau kemudian mereka mengikuti kebijakan efisiensi di tingkat nasional,
kebayang kira-kira ya. Nah ini contoh lagi-lagi gitu ya, yang menurut saya perlu ya, sambil mencari jalan, gitu ya, mencari jalan mencari jalan untuk menyiasati keadaan. Dan saya kira pengusaha punya banyak akal ya, untuk menyiasati keadaan itu. Ya. Ada beberapa yang mengatakan ada yang masuk lewat jalur Singapura gitu ya, untuk bisa ekspor ke Amerika Serikat. Karena Singapura tarifnya cuma 10%. Ada lagi yang masuk melalui jalur Timor Leste, itu kan menarik tuh. Pabriknya di Indonesia. Jadi ini lagi-lagi karena kita para pelaku ekonomi, saya kira salah satu makhluk Tuhan yang paling rasional di muka bumi, gitu kan. Angka adalah angka, data adalah data. Meskipun kita tahu pemerintah sudah berusaha menenangkan market, tetapi fact ya, do not carry your feeling. Kalau angkanya seperti itu ya mereka akan rasional. Nah, karenanya pemerintah perlu ya, untuk melakukan adjustment kalau misalnya ada yang doesn't work di lapangan. Dan terakhir, implementasi kebijakan luar negeri yang seimbang. Dan ini penting karena kita sudah masuk BRICS dan perlu memberikan sinyal kepada Barat bahwa masuknya Indonesia ke BRICS itu bukan berarti Indonesia masuk dalam poros ideologis bersama China dan Rusia. Ya. Kita perlu meniru India masuk menjadi bagian dari BRICS, tetapi kepentingan pragmatis yang lebih penting, sehingga tidak menimbulkan masalah terutama buat Amerika dan Eropa. Ya. Sembari ini yang terakhir, ya, mempercepat keanggotaan kita di OECD ya, untuk geopolitical balance.